Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang murai batu stres. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan atau saya buatkan video tentang murai batu yang stres. Maaf ya, saya di pinggir jalan jadi agak ribut ini guys ya. Nah, untuk stres sendiri itu banyak faktor dan jenis-jenisnya ya, atau tingkatannya. Yang mana faktornya itu bisa karena mungkin terlalu muda, kemudian takut dengan murai batu lain yang lebih tua, atau di saat penjodohan si pejantan maupun betina dia takut. Misalkan si pejantan takut dengan betina, nah itu juga bisa dikatakan burung tersebut stres ya, karena ya dikejar-kejar. Dan faktor-faktor lain mungkin kesalahan dalam memberi pakan, atau mungkin burung Anda yang terbiasa makan enak kemudian terkejut makannya berubah atau setelannya berubah ya, itu juga bisa menyebabkan burung stres. Dan untuk pengalaman, saya dulu juga pernah mempunyai murai batu. Dia makanannya pur merah, saya kasih pur hijau. Bukan murai ya, tapi kacer. Setelah itu dia stres, nggak mau bunyi. Kemudian saya kembalikan lagi purnya, akhirnya dia bunyi. Nah, itu juga faktor penyebab stres. Jadi jika Anda membeli burung apapun, Anda harus tahu pakannya itu apa, mereknya apa gitu ya. Jadi kalau kita mau ganti itu enak gitu ya. Misalnya dia pur merah, supaya diganti ya kita campurkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian kandang juga bisa mempengaruhi stres, atau kandangnya kecil misalkan ya, atau memang kotorannya banyak seperti ini ya. Jangan ditiru, ini belum saya bersihkan. Nah, ngurak pun juga bisa memicu stres pada murai batu kita ya. Kemudian lanjut, kalau saya jelaskan itu masih banyak jenis faktor-faktornya. Kemudian lanjut ke tingkatannya. Ada tingkatan yang biasa, sedang, dan sangat parah ya. Kalau tingkatan pertama atau yang biasa itu ya paling dia hanya stres, bunyinya jadi jarang-jarang gitu ya, itu masih nggak masalah. Kemudian tingkat sedang ya, burung tersebut agak pendiam tapi dia masih mau makan, nah itu masih mending lah. Nah, kalau tingkatan 3, ini versi saya ya, versi Kobe TV ya. Tingkatan 3 itu burung stres berkepanjangan, diam aja, matung. Ciri-cirinya burung matung ya, nggak ada respon, kita kasih jangkrik pun nggak respon ya. Terkadang kalau yang seperti itu bisa menyebabkan kematian. Dan ada juga yang stres seperti itu, nanti pada saat dia lapar ya dia makan gitu ya. Tapi yang parahnya ini yang nggak mau makan tadi ya, itu sering terjadi pada burung-burung bahan ya, ataupun burung yang sudah adaptasi dengan manusia pun juga bisa terjadi seperti itu, jikalau memang sangat berat atau sangat beresiko hal yang Anda lakukan tersebut ya. Makanya kita harus hati-hati untuk burung yang stres ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk membalikan burung murai batu yang stres supaya kembali prima ya. Nah, jadi kalau burung stres itu jangan Anda simpan aja gitu ya. Wah, simpan aja nanti dia balik lagi itu pulih. Salah. Jadi burung yang stres itu kita harus memancing emosinya kembali ya. Memancing emosi bukan berarti kita mengadu dengan murai batu lain, tapi dengan cara kita bisa memberi makanannya yang enak-enak, misalnya kroto ya, pemicu ningkatnya birahi ya, kemudian ulat Hongkong dan jangkrik ya. Nah, saya dulu pernah beli murai batu sudah gacor, atau memang murai batu tersebut udah siap turun lapangan lah gitu. Ketika pada saat saya beli itu, burung tersebut saya pegang dan saya masukkan kandang besar, kemudian saya masukkan lagi ke kandang kecil seperti ini, kandang sangkar ya.
Nah, pada saat saya kembalikan lagi ke sangkar, dia stres, dia nggak mau bunyi, saya pusing. Wah, ini bagaimana cara penanggulangannya gitu ya. Akhirnya saya pikir-pikir, oh mungkin dengan cara memancing birahinya atau memberi pakan yang enak-enak itu bisa mengembalikan stamina burung dan kondisinya lebih baik lagi gitu ya. Akhirnya saya setel, bukan saya setel ya, tapi saya rajin kasih makan. Dan syukurnya pertamanya nih memang dia nggak mau makan guys. Akhirnya saya letakkan aja, lama-lama dia lapar kan. Saya ambil purnya, lapar, baru saya kasih jangkrik. Akhirnya rutin saya kasih jangkrik dan burung tersebut mulai ada respon gitu. Wah, ini udah mulai ada respon pikir saya kan. Nah, tapi ingat, kalau bisa burung itu tetap dikerudung ya. Dikerudung. Bentar guys. Dikerudung supaya dia lebih tenang dan lebih cepat beradaptasi pada lingkungannya ya, terhadap sangkar tersebut ya. Nah, jadi kuncinya adalah makanan yang enak-enak, kemudian kerudung full dulu ya. Kemudian terus seperti itu. Saya nggak sampai seminggu, taruhlah seminggu kemudian burung tersebut akhirnya kembali lagi, gacor lagi. Saya buka kerodong langsung gacor ya. Nah, kelang beberapa hari saya coba dengan murai-murai batu yang siap gitu ya, tapi nggak yang siap. Pertama nggak saya yang langsung yang siap kontes, bukan, tapi yang ibaratnya setengah-setengah jadi gitu ya. Nah, maksud saya adalah untuk memancing emosinya biar dia lebih ada mental lagi gitu ya. Ya tapi ya itu tadi, otomatis kita harus merelakan atau mengorbankan salah satu murai batu kita untuk bahan pancingan gitu ya. Dan akhirnya murai tersebut kembali lagi, mental faktornya itu kembali lagi, dan lama-lama baru berguyur, udah mulai berani dengan burung yang bukan penakut sih, yang setengah jadi. Akhirnya burung sama jadi satu sangkar, besok coba lagi 2 sangkar, 3 sangkar, 4 sangkar, 5 sangkar, dan baru bisa kegantangan ya. Nah, jadi kuncinya di sini adalah pakan dan birahi. Kemudian Anda juga harus rajin memancing burung tersebut. Nah, perlu diingat, pada saat burung tersebut masih stres, jangan sekali-sekali Anda dekatkan dengan murai batu lain. Mungkin Anda pikir, wah, burung ini stres, mungkin didekatkan burung lain nanti dia mau baik lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa burung tersebut di tempat yang sepi, hening lah gitu, nggak ada suara-suara lain, suara burung lain ataupun suara yang menakutkannya, karena bakal merusak mental burung nantinya. Tapi kalau sepi, hening, dia merasa wah tenang, kemudian dia lebih cepat nanti adaptasinya gitu ya. Nah, jadi burung yang stres tadi ya, kalau bisa yang pertama adalah makannya kita harus yang enak-enak, yang kedua tempatnya yang nyaman ya, yang ketiga setelah mulai ada respon bisa dipancing-pancing dengan HP ya. Tapi pada saat dia masih stres atau baru stres itu jangan sekali-sekali Anda pancing-pancing dengan suara lain. Itu bakal menambah rusak mental burung ya. Memang nggak setiap burung ada, mungkin ada yang burung stres bentar palingan nanti dipancing mau lagi, itu ada. Tapi kita untuk jaga-jaga lebih baik kita bertahap saja gitu ya. Walaupun sebagus apapun murai batu Anda, presiden cup ya, bupati cup, gubernur cup, nggak usah, kita sabar aja ya, sabar aja, karena saya yakin burung tersebut pasti butuh ketenangan atau dipompa dulu mentalnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga teman itu kalau burung stres dikasih dikasih suara-suara gitu ya, isian malahan ya. Ya itu terserah sih. Kalau saya malahan kalau pada saat stres mending di stop dulu memberi isian-isian tersebut, karena
dia itu ingin menenangkan diri dulu ya, bukan disuruh. Itu kan ibaratnya kalau kita kasih isian itu dia ibaratnya belajar lagi ya. Misal Anda stres, Anda dikasih soal lagi, atau Anda dikasih materi, pasti Anda makin pusing kan. Nah, lebih baik dikembalikan dulu keadaannya, setelah bagus baru kita isi ya. Nah, mungkin itu kalau untuk masalah stres. Nah, ini kalau yang ini pejantan ini, kalau saya katakan ini masih tingkat sedang nih stresnya ya. Ini kan gacor sekali kemarin ya. Ini stres karena kemarin saya jodohkan sama betina, tapi dia takut sama betina ya. Memang ada yang seperti itu, pejantan takut betina tuh ada. Itu biasanya memang keturunan. Pada saat takut ya sudah, sekarang saya angkut. Dan pada saat saya pergi ke kantor, ini burung ini kan saya taruh di luar ya, karena orang tua saya takut nanti hilang dicolong. Akhirnya ditaruh di sekitaran kandang penangkaran. Di sana terlihatlah sama murai batu yang sudah siap atau yang gacor ya. Akhirnya stres lagi ya. Nah, tapi ini dia cepat. Saya sukanya murai ini, dia stresnya itu cepat hilang gitu ya. Ini setelah saya kasih lagi kan mau, nanti dia bunyi lagi, cuman belum berani gimana ya, ngeplong tuh udah, cuman belum berani mompa gitu ya. Kalau ngeplongnya udah, kalau ngeriwi udah di atas ngeriwi, dia udah ngeplong cuman belum berani mompa. Mompa itu maksudnya ekornya tek 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 tek, nah itu belum berani dia guys. Nah, kalau mau burung udah berani mompa seperti itu udah enak, jodohkannya juga udah enak. Tapi kalau seperti ini masih belum ini ya, masih. Lagi pula burung ini juga baru selesai ngurak, itu lagi dorong ekor. Sayapnya juga belum selesai itu guys, ekornya masih pendek ya. Jadi burung ini memang saya siapkan saja dulu. Sebenarnya kemarin saya masukkan sama betina itu maksud saya supaya pejantannya ini nggak ngejar-ngejar si betina. Taunya betinanya terlalu fighter ya, betinanya sampai ngejar-ngejar gitu ya. Akhirnya nggak jadi, saya cabut lagi gitu ya, daripada nanti pejantannya yang kena hajar kan hilang harga dirinya guys ya. Tuh ya, tuh udah kurus sekali, padahal kemarin gemuk ini burung ini, sekarang udah kurus karena itu tadi ya. Oke, mungkin untuk murai batu stres itu yang pertama Anda harus kenali dulu gejalanya, kemudian tingkatannya, baru proses ininya, pemberian pakannya. Kalau untuk pakan berapa sih? Nah, kalau untuk pakan itu saya nggak bisa matokin gitu ya, berapa karena setiap burung itu mempunyai porsi yang berbeda-beda. Intinya gini, Anda berikan jangkrik itu berapa ekor dia sanggup. Misalnya 8 ekor, ya udah 8 ekor aja. Nanti kasih lagi berapa dia sanggup, 8 ekor lagi kasih, berarti setelahnya 88. Kemudian misalnya ada 3 ekor udah nggak mau lagi, ya udah 3 ekor aja gitu. Atau mungkin dilebihkan untuk jaga-jaga kalau dia lapar nantinya kan. Nah, untuk kroto pun juga begitu. Kroto juga nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau kroto semakin banyak dia nanti semakin berlemak, karena kan kondisi burung kan dikerodong. Kecuali Anda jemur. Kalau sistem jemur mau segepok, mau segini, segenggam Anda taruh kroto nggak masalah, asal burung dijemur ya. Nah, itu lemaknya bakal hilang ya. Tapi kalau burung Anda kasih segini, kemudian burungnya hanya dikerodong aja, udah itu malah merusak burung Anda ya. Oke, mungkin itu untuk masalah murai batu stres. Jadi jika ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jawab berupa video ya. Dan mungkin untuk video ini saya cukupkan dulu karena durasinya udah sangat panjang ini, nanti Anda bosan nontonnya ya. Nah, lebih baik pendek-pendek tapi jelas gitu ya, daripada panjang nggak jelas itu ya. Tetap semangat ngurus murai batu. Jangan dijual dulu murai batu Anda yang stres sebelum nanti Anda menyesal pada saat sudah bagus sama orang lain. Atau Anda beli murai batu yang macet, murai batu mantan juara yang macet, Anda beli, bagus juga itu guys. Tapi hati-hati loh, banyak kejadian kayaknya burung ini pernah juara padahalnya bukan, burung yang satu lagi. Itu yang harus diperhatikan juga. Kecuali misalnya teman Anda tahu burung tersebut, Anda tahu ciri-cirinya.
memang benar itu, ya udah ambil. Cuman kalau Anda nggak tahu, cuman berdasarkan oh ini burung ini mantan juara ini tapi dia stres, udah nggak usah percaya guys. Di zaman sekarang ini kejujuran itu udah sangat susah ya. Nggak zaman sekarang ya, dari zaman dulu juga mungkin seperti itu. Kejujuran itulah yang paling sulit ditanamkan oleh manusia. Oke, cukup sekian. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.